Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Seperti biasa, saya sering sharing berbagi informasi seputar asam lambung GERD Anxiety ya buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian itu selalu sehat. Saya selalu mendoakan kalian juga selalu mendoakan saya. Jadi kita itu saling mendoakan, saling berbagi informasi, saling sharing ya. Jadi enak ya. Jadi kita itu nggak fokus ke sensasi terus, itu jangan ya, jangan fokus ke sensasi, jangan stres, pokoknya cari apalah yang bikin hati kalian itu senang ya. Dan semoga kita semua bisa sembuh total, segera sembuh total 100% seperti dulu ya, seperti sedia kala. Jadi di video kali ini saya seperti biasa ingin sharing ya, sharing ya, bercerita tentang asam lambung GERD Anxiety sesuai dengan yang pernah saya alami ya. Jadi apa? Di sini saya mau menceritakan tentang GERD Anxiety itu memang nggak bisa dipahami oleh orang yang belum pernah melakukannya ya, atau yang belum pernah melaluinya, yang belum pernah melalui GERD Anxiety atau yang belum pernah merasakan sakitnya asam lambung GERD Anxiety ini pasti tidak akan tahu betapa tersiksanya ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang sharing ke teman atau ke sahabat kalian atau ke orang tua atau ke istri atau ke suami, itu mereka nggak akan tahu apa yang kita rasakan ya, karena wajah kita sehat, bisa berjalan, bisa makan, tapi kita itu kayak lemes, kayak malas-malesan gitu ya. Dilihat itu sehat, tapi kita itu kayak males-malesan, kayak dibuat-buat gitu ya. Padahal kita itu asli ya, asli sakit, padahal sensasinya banyak banget ya. Tapi dilihat itu nggak bisa, oleh orang lain itu nggak bisa. Misal dilihat oleh tetangga itu dikira sehat, tapi kok katanya sakit, tapi dilihat kok sehat. Nah itu ya, di situ kita juga bingung. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Saya juga seperti itu, sama. Dikira tetangga sehat, loh katanya sakit, tapi kok bisa jalan, bisa keluar. Ya bisa, tapi kan sakitnya beda ya. Sakitnya itu GERD Anxiety, dia itu ya nggak paham lah pokoknya. Yang dokter aja spesialis penyakit dalam belum tentu dia itu tahu penyakit asam lambung GERD Anxiety ya. Kalau dokter itu belum pernah pasti tidak tahu ya, taunya penyakit lambung, gastritis, itu aja diobatin nanti sembuh. Kalau yang anxiety, takut mati, kecemasan tinggi, itu ya disuruh lari ke psikiater ya pasti ya. Di situ kita itu ya yang paling enak itu, yang paling tepat, yang paling pas itu kita sharing atau bertanya lah seputar asam lambung GERD Anxiety ini kepada orang yang pernah mengalaminya ya, atau yang sedang mengalaminya. Jadi dia itu, kita itu bisa nyambung ya, kita saling mengisi. Oh iya saya begini, oh iya sama saya juga begini. Kalau kita sharing ke orang yang belum pernah merasakan GERD Anxiety, pasti nggak tahu, dikira itu kita mengada-ngada, dan dikira itu kita mengada-ngada, dan dikira kita itu males-malesan ya, alasan gitu ya, alasan mungkin malas mau kerja, males gitu ya. Dikira, yang tidak tahu itu begitu. Tapi ya semua itu nggak apa-apa ya, nggak pengaruh ke kita ya. Yang penting kita itu fokus ke penyembuhan terus. Jadi kita nggak usah fokus ke sensasi, ada sensasi ini bingung, ada sensasi itu bingung ya. Tenang ya, kalau bingung sih memang bingung ya, saya dulu juga bingung waktu sensasi banyak banget itu, saya juga bingung. Tuh gimana ini sensasi kok banyak banget, sakit sini, ada di punggung sakit semua ya, kepala, pokoknya tangan, kaki itu sakit semua, mata, terus telinga, terus di tenggorokan,
itu banyak banget pokoknya. Jadi kita itu harus tenang, itu intinya sih. Jadi nggak usah memperdulikan omongan yang misal omongan teman, atau kok kamu nggak apa-apa tapi kok nggak kerja, kok di rumah terus, padahal kita sakit, dia nggak tahu ya, padahal sakitnya itu asam lambung dan anxiety ya. Jadi kita itu di situ mungkin ada yang jengkel, tapi nggak usah jengkel, itu nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah diperdulikan, karena kalau kita perdulikan itu malah membebani pikiran kita ya. Jadi kita itu malah sembuhnya tertunda-tunda gara-gara hal-hal seperti itu yang nggak penting ya. Jadi kita itu harus fokus ke penyembuhan, udah itu aja. Memang asam lambung dan anxiety ini sulit dipahami oleh dokter spesialis penyakit dalam, belum tentu dia paham, dia itu bingung. Saya pernah soalnya ke dokter spesialis penyakit dalam, saya ceritakan sensasi yang saya rasakan semuanya, itu dia bingung, loh kok banyak banget. Di sini ada keterangannya gastritis, tapi kok banyak banget ya. Dokternya aja bilang begitu, itu spesialis penyakit dalam. Berarti kan menurut saya, kesimpulan saya itu dokter spesialis penyakit dalam itu belum tentu tahu asam lambung dan anxiety itu. Dia mungkin nggak tahu ya. Ya mungkin dia itu tahu, cuma kok banyak banget gitu ya. Tapi kok dia bingung ya. Harusnya kan dia asam lambung dan anxiety, saya tahu. Jadi memang penyakit ini tuh susah dipahami. Soalnya kita itu kelihatan sehat, tapi sensasinya banyak banget. Kita mau curhat ke siapapun yang tidak pernah merasakan asam lambung dan anxiety ini, pasti dia akan bingung ya, akan melongo, akan loh kok banyak banget yang dirasakan, tapi kok badan sehat, bisa jalan, bisa makan, bisa bicara, bisa ngobrol. Di situ kita juga bingung ya, serba bingung ya. Tapi nggak usah bingung sih, tenang saja, pasti sembuh. Tapi jangan terlalu kebanyakan mengeluh juga, jangan terlalu membahas tentang sensasi-sensasi, jangan, apalagi searching di Google ya, itu jangan. Jadi ya begitu saja, ini cerita pendek tentang itu ya, asam lambung dan anxiety memang sulit dipahami oleh orang yang belum pernah ya. Itu memang sulit banget ya. Jadi melongo ya. Kita cerita, dia yang kita ceritakan ke orang itu malah melongo ya. Loh kok banyak banget, apa dia cuma pura-pura ya. Dikira begitu, pasti itu pasti, soalnya saya sudah mengalaminya. Mungkin ada yang enggak, ada yang beda, itu enggak mungkin ya. Menurut saya itu ya begitu, enggak paham apa yang dirasakan. Saya rasanya ini bercerita panjang lebar, dia kok cuma diem aja. Dan suruhnya ke dokter, coba ke dokter terus, pasti bisa sembuh, bicaranya begitu ya. Padahal kita udah berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali ya ke dokter, sampai bosen, sampai habis uangnya ya. Jadi begitu saja, ini cerita pendek dari saya. Semoga kita semua lekas diberi kesembuhan seperti semula, amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe di bawah ini, ada tulisan subscribe warna merah, pencet subscribe warna merah ya. Jadi tinggal pencet aja yang belum subscribe. Kalau yang sudah subscribe ya terima kasih atas bantuannya, karena subscribe itu gratis, tinggal pencet aja. Terima kasih ya buat teman-teman yang baru aja subscribe dan yang sudah mendukung channel ini dari 0 sampai sekarang ya. Terima kasih. Begitu saja, kita lanjut di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.